hukum acara pidana. Pertama yang kami sampaikan, satu dulu, ini terkait juga tentang mekanisme penyusunan peraturan desa, keputusan desa memang berbeda. Perlu kami sampaikan, Pak, perda-perda kita ini sebetulnya masih banyak yang tidak diserap oleh masyarakat. Ya, misalnya perda JSR, perda dan lain-lain itu kan, mohon maaf ini Pak, kayaknya masih mandul gitu. Nah, oleh karena itu perlu dilacak. Pertama, kami selaku kepala desa dalam transformasi sosial ini begitu berat dan penuh risiko, Pak. Apalagi tadi persoalan hukum dari kejaksaan dan sebagainya. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 itu dari 2014 ada hak kepala desa itu, barangkali ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam pendidikan hukum, Pak. Yang pertama, karena ini penuh risiko, sebagaimana dikatakan Presiden, Menteri juga, ternyata di lapangan itu risikonya luar biasa, Pak. Pertama, perlindungan kepada kepala desa. Kami ingin memberikan saran pada Kabak Hukum, paling tidak ada merancang satu desain konstruksi hukum yang terkait bagaimana ada peraturan daerah yang kawan-kawan kita ini bisa bekerja tenang. Kalau ada, karena dalam undang-undang itu kan ada peraturan pemerintah, mungkin Kepres 18, ada peraturan menteri dan sebagainya, itu pun ada penjabaran ke bawah, Pak. Nah, bagaimana Kabak Hukum sebagai menginisiasi kawan-kawan kita di kepala desa membuat satu aturan atau perda tentang perlindungan, ya, perlindungan kepada kawan-kawan kita kepala desa agar kita ada kepastian hukum nanti. Nah, nanti menampilkan banyak sekali kasus-kasus yang dialami oleh kawan-kawan kita di desa itu sampai ini Pak tidak ada perlindungan. Nah, mereka bekerja, padahal undang-undang itu diamanatkan untuk pemerintah daerah untuk memberikan pelindungan, itu hak, Pak, hak melekat secara asasi. Diatur dalam undang-undang PBB, hak ke persatuan kebangsaan kita, bahwa ini harus dilindungi kepala desa bekerja. Atau bagaimana nanti secara insentif memberikan semacam bimtek kepada seluruh kepala desa, bagaimana membuat peraturan desa, kemudian yang kedua bagaimana membuat surat-surat keputusan kepala desa. Nah, yang paling terpenting adalah dalam Undang-Undang Nomor 6 2014 itu ada hak dan kewajiban kepala desa. Jadi kami dari kepala desa tadi menyarankan kepada pemerintah daerah lewat Kabak Hukum, asisten pemerintahan, kemudian dari DPMD menyarankan agar kiranya nanti pemerintah daerah itu membuat satu produk hukum yang memberikan perlindungan bantuan hukum kepada kepala desa. Kenapa? Secara alasan kita ini kepala desa ini, Pak, bersentuhan langsung dengan masyarakat, pekerjaan tanggung jawabnya itu penuh dengan risiko, kan, baik itu masalah hukum pidana, perdata, dan masalah kemasyarakatan ini perlu ada bantuan hukum kepada kepala desa. Itu inti dari output kegiatan pada hari ini kami minta. Dan pada kesempatan kali ini mengenai sosialisasi tupoksi kepala desa, di sini kami dari Kejaksaan Negeri Kota Baru mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kota Baru dalam hal pengenalan bagaimana sih tupoksi kepala desa. Di sini kita menekankan bahwa bagaimana hal-hal yang dapat dihindari, pemahaman hukum mengenai tugas-tugas kepala desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di desa itu sendiri. Nah, ini terkait dengan tupoksi kejaksaan dalam hal jaksa pengacara negara di bidang seksi perdana tata usaha negara. Kita juga dapat memberikan kuasa untuk dan atas nama negara dalam hal ini, baik itu pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, BUMN, BUMD, dalam hal memberikan pertimbangan hukum, pelayanan hukum terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diminta. Dalam hal ini jaksa pengacara negara juga dapat memberikan kegiatan-kegiatan pendampingan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa apabila dilakukan permintaan kepada jaksa pengacara negara, khususnya dalam hal ini kepada JPN yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Baru.
disampaikan oleh Pak Kashimitsus bahwa kepala desa harus bekerja dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa harus bekerja dengan benar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu hal-hal yang melanggar hukum atau hal-hal yang melanggar administrasi dan lain-lain sebagainya. Jadi ini tujuannya untuk pembekalan baik itu kepala desa yang terpilih 2018, 2020, apalagi kepala desa yang baru terpilih pada 2022 ini tadi. Di sisi lain juga bahwa terhadap kepala desa ini sudah lama tidak diberikan pembekalan sejak 2017 terakhir, 2018, 2020, apalagi kita ada pandemi COVID 2020-2021. Jadi acara-acara yang sifatnya mengumpulkan kan kita ada pembatasan, sehingga baru kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembekalan untuk kepala desa. Tujuannya apa itu tadi? Tujuannya agar kepala desa dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya, hak dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.